Satu. Oke, selamat pagi kelas 10 IPS 4. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang ya. Semoga kalian sehat selalu. Oke, saya ucapkan selamat datang bagi kalian semua yang sudah bisa diterima bersekolah di SMA Negeri 3 Cimahi kali ini. Mungkin kalian berarti menjadi salah satu siswa-siswa terpilih di antara siswa-siswa lainnya yang gagal masuk ke SMA 3 Cimahi ini. Saya harap kalian semua bisa meraih cita-citanya di sini, menggapai cita-cita kalian, bisa berkarya dan berkreasi di sini. Tugas saya sederhana saja. Saya hanya akan membantu kalian, membimbing kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Dan saya harapkan kalian bisa fokus dan tidak terlalu banyak membuang waktu kalian. Dalam pembelajaran geografi, pada pertemuan kali ini saya hanya akan menyampaikan beberapa inti atau poin-poin materi yang akan kita pelajari, dan juga nanti sedikit saja menyinggung tentang bab apa saja atau kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari di tahun ini. Oke, kalau gitu langsung saja. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian. Di layar kalian itu ada kompetensi dasar, jumlahnya ada 7. Tapi sayangnya, 7 kompetensi dasar itu hanya ada di tahun ajaran yang biasa atau normal. Tapi di saat ini, di era normal baru, bab ini disederhanakan. Bab ini hanya berubah komposisinya saja, yang tadinya ada 7 menjadi 4 kompetensi dasar. Di antaranya itu seperti yang bisa kalian lihat di sana, ada tentang dasar-dasar geografi. Spidol mana tadi? Oke, terima kasih. Oke, tentang dasar-dasar geografi. Maksud dari dasar-dasar geografi ini, yang pertama akan kita pelajari tentang geografi itu sendiri apa. Maksudnya, geografi itu yang membedakan dengan ilmu-ilmu lainnya itu apa? Apakah geografi itu sama dengan ekonomi? Atau sama dengan sosiologi? Atau sama dengan ilmu lainnya? Nah, geografi ini sendiri merupakan ilmu yang berdiri pada 2 disiplin ilmu. Ada sosial dan juga ada fisik. Nah, jadi nanti kajian ilmu geografi ini seperti berdiri pada 2 hal yang berbeda. Yang pertama itu ada sosial, ada fisik. Jadi apakah geografi ini sendiri sama dengan ekonomi, sama dengan sosiologi, atau bahkan sama dengan fisika atau biologi? Nah, maka hal yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan inti dari geografi itu apa. Nah, pada bab selanjutnya, yaitu bab 2, itu berkaitan dengan pembentukan bumi dan jagat raya. Baru di bab selanjutnya di semester 2 itu berkaitan dengan litosfer dan juga lapisan atmosfer. Nah, ini merupakan materi di bab pertama yang akan kita pelajari. Silakan untuk dicatat terlebih dahulu. Sambil saya menghapus, silakan untuk dicatat. Nah, pada bab pertama ini, atau KD tentang pengetahuan dasar geografi, tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan berbicara tentang apa itu geografi, tapi lebih dalam tentu tentang dasar-dasar keilmuan geografi. Nah, maksudnya apa? Tentunya berbicara tentang satu materi ruang lingkup geografi. Tadi dibahas bahwa geografi itu tentang fisik dan juga sosial. Kita bagi 2 saja, geografi itu fisik dan sosial. Kita berbicara tentang yang pertama itu fisik. Fisik ini apa saja yang akan menjadi kajian geografi?
tadi ada istilah atmosfer. Kemudian ada litosfer. Kemudian ada lagi hidrosfer. Dan lainnya. Ini merupakan kajian geografi fisik. Dan tentunya ini merupakan kajian yang akan kita pelajari di kelas 10. Berbeda kalau misalkan di kelas 11 nanti. Kalau kelas 11 baru berbicara tentang geografi sosial. Apa saja? Ada geografi budaya, ada kependudukan, dan banyak lagi yang berkaitan dengan sosial atau ilmu pengetahuan sosialnya. Nah, baru di materi selanjutnya, setelah kita bisa membedakan kajian geografi menjadi IPA dan IPS, kita akan mempelajari geografi memandang suatu fenomena itu berdasarkan apa. Nah, tadi ada fisik dan sosial. Kita memandangnya seperti apa? Kalau misalkan ilmu lain juga sama memandang suatu fenomena, lalu geografi membedakannya apa? Di bab selanjutnya itu ada tentang konsep esensial. Konsep esensial itu, kalau menurut Ikatan Geografi Indonesia, konsep esensial itu ada 10. Ada lokasi, ada jarak, ada keterjangkauan, dan juga banyak lagi nanti di sana yang akan dipelajari. Nah, 10 konsep inilah yang nantinya akan membedakan geografi dengan ilmu-ilmu lainnya. Contoh misalkan, kalau misalkan fenomena yang ada yang akan dilihat itu tentang corona misalkan. Nah, kalau ilmu lain berbicara tentang corona, anggaplah contohnya adalah ilmu kesehatan misalkan. Ilmu kesehatan memandang tentang corona. Maka yang akan dipelajari adalah tentang daya tahan tubuh, tentang jumlah petugas kesehatan, tentang dampak dan akibat dari corona itu sendiri. Beda misalkan dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi akan membahas tentang corona, misalkan akibat dari corona banyak pekerja yang dirumahkan, banyak pedagang yang nggak bisa jualan, perputaran ekonomi atau uang menjadi sangat lambat. Itu berbicara tentang ekonomi. Nah, kalau geografi sendiri memandang hal tersebut dari 10 konsep tadi. Corona berbicara tentang lokasi, maka akan dipertanyakan, lokasinya di mana? Ada corona itu. Dijawab, ada corona itu di Cimahi. Kemudian berbicara jaraknya. Corona itu ada di Cimahi, jaraknya dengan kota lain jauh atau dekat. Ternyata Cimahi itu perlintasan, maka mungkin sekali corona bisa tersebar ke berbagai wilayah karena jaraknya dengan kota-kota besar lainnya sangat dekat. Kemudian berbicara tentang ketergantungan. Ternyata kota-kota yang ada di sekitar Cimahi itu sangat tergantung dengan Cimahi karena Cimahi merupakan perlintasan orang-orang yang akan bekerja. Anggaplah dari Lembang atau dari Parongpong akan kerja ke Kota Bandung, itu bisa lewat Cimahi. Maka memungkinkan corona itu bisa tersebar karena perlintasan tadi. Nah, itulah perbedaan daripada geografi memandang suatu fenomena berbeda dengan keilmuan lainnya. Oke, sampai di situ ada yang ingin tanyakan dulu? Langsung saja dipotong kalau ada yang ingin tanyakan. Nah, karena di bab ini juga include atau termasuk dengan pemetaan, maka nanti di akhir bab ini kita juga akan mempelajari gimana caranya supaya kita bisa membuat sesuatu dari hal geografi, dari keilmuan geografi. Contoh gampangnya sih kita akan banyak membuat misalkan peta, kemudian juga belajar membuat penginderaan jauh yaitu foto udara, kemudian juga kita akan bersaing dengan mamang-mamang Gojek. Maksudnya apa? Jadi nanti kita akan mempelajari aplikasi apa saja yang memanfaatkan sistem informasi geografis atau pemetaan tadi. Nah, di bab inilah yang akan kita pelajari hingga pada akhirnya kita menghasilkan suatu penelitian yang bersifat keilmuan geografi. Oke. Baru di bab yang kedua, kita akan mempelajari tentang bagaimana bumi itu diciptakan. Jadi kalau misalkan kita sering dengar tuh dari zaman dulu, bumi itu diciptakan katanya teorinya ada yang dari kabut, ada yang dari tubrukan bintang. Nah, nanti kita akan pelajari itu semua, dirunut dulu tuh.
dari jagat rayanya itu dari apa dulu diciptakan, kemudian sudah ada jagat raya, bintang-bintang dan planet lain diciptakan dari mana, kemudian bumi itu sendiri diciptakan seperti apa teorinya, awal mulanya bagaimana. Baru setelahnya kita akan berbicara tentang bagaimana benua itu diciptakan, karena ternyata daratan itu di planet bumi hanya berjumlah 1/3-nya saja. Jadi kalau misalkan ini bumi hanya sedikit saja, 1/3-nya adalah daratan. Baru 2/3-nya adalah lautan. Jadi kalau dalam bahasa gampangnya sih, permukaan bumi itu lebih banyak airnya dibandingkan tanahnya atau daratannya. Itu kenapa bisa terjadi demikian? Nah, nanti kita akan pelajari karena dua hal ini tentunya akan berkaitan dengan fungsi bumi sebagai ruang kehidupan kita atau sebagai tempat kita hidup. Nah, di bab ini juga kita akan membahas tentang istilah rotasi dan juga revolusi. Nah, maksudnya apa sih? Dua hal tersebut dari SD juga kita sudah sering dengar ya, rotasi itu apa, revolusi itu apa. Kalau misalkan rotasi itu bahasa sederhananya bumi berputar pada porosnya. Kalau misalkan revolusi itu bumi berputar mengelilingi matahari. Jadi kalau misalkan kita bayangkan rotasi itu buminya lagi dugem, muter sendiri, keliling-keliling aja sendiri. Kalau revolusi buminya lagi tawaf. Tawaf ngapain? Muterin matahari. Kayak gitu terus. Jadi itu bahasa sederhananya. Bumi berotasi berarti bumi berputar pada porosnya, berputar sendirian. Kalau misalkan revolusi itu bumi berputar mengelilingi matahari. Ini dua bab yang akan kita pelajari di semester kali ini. Baru di semester 2 akan belajar bab lainnya. Itu berkaitan dengan satu, ini litosfer. Kalian mau nyebutnya litosfer boleh, mau litosfer boleh. Itu hanya perbedaan bahasa saja. Kalau misalkan litosfer ini merupakan lapisan bumi, lapisan-lapisan bumi. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana terbentuknya tanah, bagaimana terbentuknya batuan, bagaimana adanya gunung meletus, bagaimana adanya gempa, dan sebagainya. Karena ternyata, seperti yang kalian bisa lihat di sana, di slide yang saya tampilkan, di bumi itu terjadi beragam proses. Proses apa saja? Ada tektonisme. Apa sih tektonisme? Tektonisme itu merupakan pergerakan lempeng yang menyebabkan terciptanya ada gunung, bukit, pantai, daratan, palung laut, dan sebagainya. Kemudian ada proses vulkanisme. Vulkanisme itu apa? Yang terjadinya seperti gunung meletus. Nah, dari dampak gunung meletus tersebut, apa sih nanti? Bisa jadi mungkin adanya lahar, lava, adanya batuan, dan sebagainya. Kemudian ada eksogen dan juga endogen. Eksogen itu apa? Endogen itu apa? Dua hal yang berbeda. Ada eksogen, ada endogen. Dua hal yang berbeda. Kalau misalkan X, kata dasarnya itu X berarti di luar. Kalau misalkan N berarti itu kata dasarnya in, dari dalam. Nah, berbicara tentang eksogen berarti energi yang datangnya dari luar permukaan bumi. Endogen itu energi yang datangnya dari dalam permukaan bumi. Maksudnya energi apa? Energi yang dapat merubah permukaan bumi. Kalau misalkan eksogen yang datang dari luar itu berupa apa? Berupa cuaca, berupa angin, berupa hujan, air, dan sebagainya. Berbeda dengan endogen. Endogen itu yang tadi dibahas tentang vulkanisme, tektonisme, seisme, itu yang datangnya dari dalam perut bumi. Oke. Untuk bab yang terakhir itu tentang atmosfer. Include di sini tentang hidrosfer. Atmosfer itu lapisan udara, hidrosfer itu merupakan lapisan air. Jadi kalau misalkan nanti di bab terakhir kita akan belajar tentang lapisan-lapisan udara yang ada di planet bumi. Lapisan-lapisan tersebut banyak. Ada yang berfungsi untuk menahan radiasi, menangkal radiasi dari ultraviolet, ada yang untuk melindungi bumi dari meteor atau benda asing yang masuk ke bumi, ada pula yang memantulkan gelombang radio. Nah, nanti lapisan-lapisan tersebut akan kita pelajari satu persatu. Kegunaan, fungsi, dan letaknya di mana. Ciri-cirinya seperti apa.
Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang unsur cuaca. Kalau kita membahas tentang atmosfer, lapisan udara, tentu sana ada yang namanya cuaca dan akan berimbas pada iklim. Nanti kita akan pelajari kenapa sih malam hari pada belakangan ini itu sering lebih dingin daripada malam-malam sebelumnya. Atau bahkan mungkin siang harinya, tengah hari itu lebih panas dari biasanya. Apakah terjadi setiap bulan? Tentu tidak. Tentu ini ada dampak atau pengaruh dari hal lain. Nah, inilah yang akan kita pelajari kenapa bisa lebih dingin dari biasanya. Kemudian juga ada permasalahan iklim di sana. Jadi kenapa Indonesia bisa dingin dan sepanas ini? Pengaruh dari iklim apa? Apakah hanya dari iklim yang ada di Indonesia, tropis saja? Atau terpengaruh dari iklim lainnya yang ada di wilayah lain? Australia misalkan? Nah, itulah yang akan kita bahas. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari tentang yang namanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi seperti yang bisa dilihat di slide di sana. Maksudnya apa? Itu berkaitan dengan yang namanya perputaran air. Dari SD kita sudah belajar tentang siklus tersebut. Biasanya siklus tersebut digambarkan sangat sederhana saja. Kalau dari SD, misalkan di sini adalah laut, di sini daratan. Kalau dari SD, siklus hidrologinya itu biasanya berupa air laut menguap, air laut tersebut menguap, kemudian titik-titik air tersebut akan berubah, berkumpul menjadi awan. Nah, awan tersebut ketiup angin biasanya. Di gambarnya itu, ketiup angin ke daratan, berkumpul makin banyak, dan hingga pada akhirnya turunlah hujan. Nah, hujan tersebut, air-air tersebut turun ke daratan. Banyak yang diantaranya itu langsung masuk sungai, terbuang, dan akhirnya pergi lagi ke laut. Itu yang sederhana. Dari zaman SD kalian pelajari itu. Tapi nanti, karena kalian sudah SMA, yang dipelajari tidak sesederhana itu. Akan lebih kompleks lagi, akan lebih rumit lagi. Jadi tidak hanya menguap di sini, tapi ada lagi kah uap yang lain? Tidak hanya diturunkan di sini, apakah diturunkan di tempat lain? Tidak hanya dilimpaskan begitu saja ke sungai, apakah ada ke tempat lain? Misalkan yang menjadi es nanti di sini, atau yang masuk ke dalam tanah, atau mungkin di sini ada sungai lainnya di bawah tanah. Nah, nanti kita yang akan pelajari tentang hal-hal tersebut. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, berarti hari ini kita langsung ulangan ya. Jadi saya sudah siapkan materi ulangan kalau seandainya di antara kalian tidak ada yang bertanya. Ulangannya sederhana menggunakan aplikasi Quizizz. Kalian hanya cukup menjawab saja. Pertanyaannya juga tidak banyak, tapi nanti yang akan menentukan nilai kalian dalam satu semester ini. Gimana? Mau ulangan aja atau bertanya? Gimana? Kapan ulangannya? Bentar. Ulangannya sekarang langsung. Ulangannya sekarang. Kalau tidak ada yang bertanya, ulangannya sekarang. Oh, ya sok tuh pada bertanya tuh. Hitungan 5 ya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita ulangan langsung ya. 1, Sok le buat le. 2. Langsung ulangan ya pakai Quizizz. Linknya bakal langsung saya share ke WA Group. 3. Udah 3 nih. Serius. 4. Oke, tidak ada, berarti langsung ulangan ya.